Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Termodinamika dan Fisika Statistik akan membahas dan menjelaskan mengenai disosiasi air dengan kelompok beranggotakan yang pertama Farah Taufik, yang kedua Maya Putri Safira, yang ketiga Fulki Fiarka, dan yang keempat saya sendiri Rahmat Fajri. Yang pertama, disosiasi air adalah reaksi kesetimbangan di mana satu molekul air menyumbangkan protonnya ke molekul air lainnya. Di sini reaksi timbal balik kimia yaitu H2O menjadi H plus tambah OH- dan H plus tambah OH- menjadi H2O. Pada kesetimbangan, potensial kimia dari ketiga spesies memenuhi mu H2O sama dengan mu H plus ditambah mu OH-. Baiklah, saya Maya Putri Safira akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, selanjutnya itu penyimpangan mu H2O dari nilainya untuk air murni itu dapat diabaikan. Maka kondisi keseimbangannya dapat dituliskan menjadi mu H2O sama dengan mu H plus ditambah KT ln mu H plus ditambah mu OH- ditambah KT ln mu OH-. Nah, di sini dapat kita lihat K itu merupakan konstanta Boltzmann dengan nilai 1,38 dikali 10 pangkat min 23 dan T merupakan suhu. Nah, di mana setiap mu itu mewakili potensi kimia zat dalam keadaan standar. Konsentrasi 1 mol per kilogram pelarut untuk ion. MS adalah molalitas, dipahami untuk diukur dalam satuan 1 mol zat terlarut per kilogram pelarut. Saya Farah Taufik akan melanjutkan penjelasan. Seperti pada contoh sebelumnya, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan mu di sebelah kanan, logaritma di sebelah kiri, dan mengalihkannya dengan bilangan Avogadro. Jadi persamaannya dapat diubah menjadi RT ln dari MH ditambah MOH- sama dengan minus bilangan Avogadro dikali dengan mu H ditambah mu OH- dikurang dengan mu H2O sama dengan minus delta G, di mana delta G adalah perubahan standar dalam bentuk G untuk reaksi. Nilai ini dapat dilihat dalam bentuk tabel. Sedikit penataan ulang materi, mu H ditambah mu OH- sama dengan eksponen dari minus delta G per RT. Kondisi keseimbangan untuk molalitas ion. Sebelum memasukkan angka, ada baiknya untuk berhenti sejenak membandingkan hasil dengan kondisi keseimbangan pada contoh sebelumnya. Dalam kedua kasus, itu tuh konstanta keseimbangannya bernilai eksponen dari minus delta G per RT dan diberikan oleh fungsi eksponensial yang sama dari perubahan standar energi bebas Gibbs. Tetapi keadaan standar sekarang benar-benar berbeda. Cairan murni untuk pelarut dan 1 molal untuk zat terlarut. Bukan tekanan parsial 1 bar untuk gas dari contoh sebelumnya. Sejalan dengan itu, ruas kiri pada persamaan mu H ditambah mu OH- ini melibatkan molalitas alih-alih tekanan parsial, tetapi masih dinaikkan ke pangkat koefisien stoikiometrinya. Dalam hal ini keduanya sama dengan 1. Yang paling signifikan, jumlah atau konsentrasi air tidak muncul sama sekali di sisi kiri persamaan dari mu H ditambah mu OH- ini. Karena dalam larutan encer selalu ada banyak. Perbedaan terakhir antara reaksi gas ideal dan reaksi dalam larutan adalah bahwa dalam kasus terakhir, konstanta kesetimbangan pada prinsipnya dapat bergantung pada total tekanan. Dalam praktiknya, bagaimanapun ketergantungan ini biasanya diabaikan kecuali pada tekanan yang sangat tinggi, contohnya pada geologi. Nilai delta G untuk disosiasi suatu mol air pada suhu ruangan dan tekanan atmosfer yaitu 79,9 kJ.
Jadi konstanta kesetimbangan untuk reaksi ini dapat dirumuskan dalam rumus K sama dengan eksponensial minus 79.900 Joule dibagi 8,31 dikali 298. Didapatkan hasilnya yaitu 1 dikali 10 pangkat min 14 atau sama dengan 10 pangkat min 14. Jika semua ion H+ dan OH- berasal dari disosiasi molekul air, maka mereka harus sama-sama melimpah sehingga dalam hal ini dapat dirumuskan MH+ sama dengan MOH- sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 7. Dalam hasil ini disebutkan pH air murni. Secara umum, pH didefinisikan sebagai minus logaritma basa minus 10 dari molaritas ion H+. Bisa lihat pada rumusnya. Jika zat lain dilarutkan dalam air, maka pH dapat bergeser secara signifikan. Kapan pH kurang dari 7, itu menunjukkan konsentrasi H+ yang lebih tinggi. Dikatakan solusinya adalah asam. Sedangkan ketika pH lebih besar dari 7, menunjukkan konsentrasi H+ yang lebih rendah. Ini mengatakan solusinya adalah basa. Sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai disosiasi air. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.